Fabio Quartararo, mantan juara dunia MotoGP 2021, kini tak lagi tersenyum lebar di paddock Yamaha. Ketegangan antara dirinya dan tim pabrikan asal Jepang itu makin terlihat di musim 2025 ini. Hasil buruk di MotoGP Aragon, motor yang dianggap tertinggal teknologi, dan minimnya respons dari manajemen Yamaha, membuat Quartararo dikabarkan marah besar, bahkan siap hengkang ke Ducati. Apakah dampak dari marahnya Quartararo di MotoGP Aragon akan membuatnya benar-benar ingin putus kontrak dengan Yamaha? Simak video ini sampai selesai. Quartararo bukan nama sembarangan. Sejak merebut gelar dunia di musim 2021, ia menjadi harapan utama Yamaha dalam persaingan dengan dominasi Ducati dan Honda. Namun, sejak 2022 hingga 2025, performa Yamaha terus menurun drastis. Dalam wawancara setelah balapan di Aragon, Quartararo mengatakan, "Kami, Yamaha, terus bicara soal peningkatan, tapi nyatanya motor ini masih jauh dari kompetitif. Saya tidak bisa bertarung dengan Ducati atau KTM. Rasanya seperti balapan sendirian." Pernyataan itu menjadi sinyal keras. Ini bukan sekedar kritik biasa, tapi bentuk kemarahan yang terpendam lama. Salah satu sumber utama kemarahan Quartararo adalah lambatnya pengembangan motor Yamaha. Saat pabrikan lain seperti Ducati dan Aprilia bereksperimen dengan aerodinamika canggih, Yamaha justru stagnan. Teknologi mesin inline-4 Yamaha dianggap kalah tenaga dibandingkan mesin V4 milik Ducati, KTM, dan Honda. Dalam trek lurus, Quartararo nyaris selalu disalip dengan mudah. Insinyur Yamaha memang berusaha mengejar, termasuk merekrut teknisi dari Formula 1 dan memperluas kerjasama Eropa-Jepang, namun hasilnya belum terlihat. Quartararo bahkan menyindir lewat media. "Saya sudah 3 tahun bicara hal yang sama. Saya ingin motor yang bisa bertarung, bukan hanya sekadar finish." Dalam beberapa pekan terakhir, rumor makin menguat bahwa Quartararo tengah menjajaki peluang pindah ke Ducati, terutama ke tim pabrikan atau tim satelit Gresini menggantikan Alex Marquez jika tempat tersedia. Ducati sendiri memiliki 8 motor di grid dengan sistem manajemen performa yang sangat kompetitif. Jika salah satu rider seperti Alex Marquez naik ke tim utama atau keluar, posisi di tim satelit bisa terbuka lebar untuk Quartararo. Beberapa sumber menyebut bahwa manajemen Quartararo telah menjalin komunikasi dengan Ducati Choice sejak awal musim. Bahkan, dalam Grand Prix di Inggris minggu lalu, Quartararo terlihat bertemu secara informal dengan salah satu petinggi Ducati di paddock. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sinyal kuat? Wilco Zellenberg, manajer tim Yamaha saat ini, mengakui bahwa situasi dengan Quartararo tidak ideal. Namun ia membantah bahwa hubungan sudah memburuk. "Kami tahu Fabio frustasi, dan kami juga frustasi. Tapi kami sedang bekerja keras. Masih ada waktu untuk membalikkan keadaan." Masalah Yamaha bukan hanya soal motor, tapi juga soal filosofi kerja yang dianggap terlalu lambat beradaptasi. Beberapa pembalap sebelumnya seperti Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo juga sempat mengeluhkan hal serupa, sulitnya berinovasi cepat di bawah sistem Jepang yang konservatif. Kini, Quartararo seolah menghadapi dilema, loyalitas terhadap tim yang membesarkan namanya, atau kesempatan baru di tim yang lebih menjanjikan masa depan? Musim ini mungkin belum selesai, tapi situasi Quartararo dan Yamaha tampak semakin tidak harmonis. Di balik senyum tipisnya di depan kamera, ada kekecewaan yang makin dalam. Jika Yamaha gagal menunjukkan kemajuan signifikan di paruh musim kedua, bukan tidak mungkin kita akan melihat Fabio Quartararo meninggalkan biru Yamaha dan beralih ke merah Ducati. Dan jika itu terjadi, MotoGP akan menyaksikan sebuah perpisahan emosional antara sang juara dan tim yang tak lagi mampu mengimbangi ambisinya. Di dunia balap, kesetiaan hanya bertahan selama kemenangan masih terasa. Dan bagi Fabio Quartararo, kesabaran itu tampaknya hampir habis. Sementara itu, lap demi lap berlalu, dan Marquez seperti sedang menari di atas lintasan. Ia bukan sekadar membalap, ia sedang menghidupkan kembali harapan. Sorakan meledak dari tribun utama. Ia memimpin dan kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Marquez mempertahankan posisi terdepan dengan ketenangan luar biasa. Setiap tikungan, setiap pengereman, setiap akselerasi semuanya sempurna dan presisi. Di lap terakhir,
Para komentator nyaris kehilangan suara karena kegembiraan. Dan ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melewati garis finish pertama dan mampu sapu bersih free practice pada hari pertama di sirkuit kelahirannya sendiri. Tangannya terangkat tinggi, sorot matanya berkaca. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini penebusan. Ini pernyataan keras, saya telah benar-benar kembali. Di Parc Ferme, saat Marquez turun dari motor, berlutut lalu mencium aspal dan tanah yang dulu menyakitinya, kini menjadi saksi kebangkitannya. 1 tahun saya menunggu momen ini, ujarnya dengan suara bergetar dalam wawancara pasca balapan. Saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah berhenti percaya. Dan hari ini, semua kerja keras itu terbayar. Hasil sapu bersih hari pertama ini membuat Marquez bangkit dan semakin percaya diri. Setelah menjalani operasi lengan, pindah dari tim pabrikan Honda ke tim satelit Gresini Ducati, dan melewati masa-masa kelam penuh keraguan, Marquez membungkam semua kritik dari fans Valentino Rossi yang sempat mengolok-oloknya. Ia membuktikan bahwa tekad bisa mengalahkan rasa sakit. Bahwa seorang juara sejati tidak diukur hanya dari jumlah trofi, tetapi dari cara ia bangkit setelah terjatuh. MotoGP kini tidak lagi hanya soal siapa tercepat. Ia kembali menjadi panggung kisah manusia tentang luka, pengorbanan, keteguhan hati, dan momen luar biasa seperti yang terjadi di Aragon hari ini. Dengan hasil yang sangat gemilang pada hari pertama ini, apakah Marc Marquez dapat memenangkan race yang diselenggarakan besok hari Minggu? Mari kita nantikan. Sementara itu, Toprak Razgatlioglu, juara dunia WSBK tahun 2021, telah mengkonfirmasi bahwa ia akan kembali membela tim Yamaha setelah menghabiskan 1 musim bersama BMW Motorrad WSBK Team. Keputusan ini disambut antusias oleh para penggemar balap motor, terutama mengingat kesuksesan luar biasa yang pernah dicapainya bersama Yamaha. Toprak pertama kali mencuri perhatian dunia saat ia bergabung dengan Pata Yamaha pada tahun 2020. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid. Musim 2021 menjadi titik puncaknya ketika ia merebut gelar juara dunia dan menghentikan dominasi panjang Jonathan Rea dan Kawasaki. Namun pada akhir musim 2023, Toprak secara mengejutkan memutuskan hengkang dari Yamaha dan menandatangani kontrak dengan BMW. Harapan tinggi sempat mengiringi langkah tersebut, tetapi sayangnya, adaptasi Toprak dengan motor BMW M1000RR tidak berjalan mulus. Meski sempat meraih beberapa podium, performa keseluruhan tidak mampu memenuhi ekspektasi baik dari tim maupun sang pembalap sendiri. Dalam pernyataan resminya, Toprak menyampaikan rasa terima kasih kepada BMW atas kesempatan dan kerjasama yang telah terjalin, namun juga mengungkapkan hasrat kuatnya untuk kembali bersaing di barisan depan. Dengan hadirnya Toprak di Yamaha, membuat persaingan juara dunia tahun depan semakin menarik. Pasalnya, Toprak akan melawan para rider kuat Ducati yaitu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia.